materi terkait mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Saya di sini akan mewawancarai salah satu guru SMK Merah Putih, yaitu Ibu Nurlaila Kamila SP. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait yang pertama, apa yang dimaksud dengan iptek? Iptek menurut saya sendiri adalah itu merupakan akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan yang kita pelajari dan kita ketahui bahwa iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi ini biasanya dikaitkan dengan bagaimana berkembangnya teknologi dan juga pengetahuan dari suatu negara. Iptek sendiri bukan hanya mencakup pada hal pendidikan, tapi juga transportasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan teknologi dan juga pengetahuan itu sudah digolongkan sebagai iptek. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana kemajuan iptek berdampak positif terhadap politik? Iptek sendiri akan berdampak baik dan juga memudahkan dalam hal politik, terutama dalam masalah sosialisasi. Kita tahu sendiri bahwa negara kita adalah negara demokrasi dan iptek sendiri akan sangat mendukung terhadap demokrasi tersebut dengan dimudahkannya menyebarluaskannya informasi melalui media-media yang sudah tersedia saat ini. Entah itu yang berupa media digital seperti televisi, radio, dan juga alat-alat komunikasi yang semisal handphone, kemudian juga media sosial, yaitu sudah termasuk alat yang sekarang digunakan untuk mensosialisasikan masalah politik. Baik, yang selanjutnya, bagaimana berdampak negatifnya? Dampak negatif dari iptek sendiri, seperti yang kita ketahui juga berkembangnya AI misalkan, itu adalah salah satu perkembangan teknologi mutakhir yang saat ini banyak digunakan, entah di kalangan yang maksudnya pendidik sebagai guru ataupun bahkan peserta didiknya. Kalau misalkan ditanya tadi dampak negatifnya, ya bisa kita ketahui bahwa dengan adanya kemudahan tersebut menimbulkan sebuah kelalaian. Artinya proses yang seharusnya dijalani oleh siswa dengan sungguh-sungguh akhirnya karena AI sendiri mempermudah siswa untuk mengetikkan satu kata kemudian langsung dapat jawaban dan lain sebagainya. Jadi proses belajar itu dianggap singkat dan disepelekan. Jadi mungkin salah satu hal dari dampak negatif teknologi adalah kelalaian karena kemudahan yang dibantu oleh berkembangnya teknologi. Nah, selanjutnya, bagaimana kemajuan iptek memengaruhi stabilitas politik? Iptek sendiri akan mempengaruhi stabilitas politik karena berkembangnya iptek ini tadi memiliki dampak negatifnya, sehingga contoh saja informasi-informasi yang memang tidak benar yang layaknya misalkan harusnya disebarluaskan oleh pihak yang memang sudah resmi. Nah, saat ini informasi itu mudah tersebar dan hoax informasi bohong itu mudah dipercayai oleh sebagian orang yang memang bahasanya awam sehingga tadi masalah stabilitas politik dan lain sebagainya itu akan terganggu karena pihak-pihak yang memang seharusnya tidak ikut campur dalam hal tersebut malah ikut campur. Walaupun istilahnya tadi negara kita demokrasi boleh bebas berpendapat misalnya salah satunya, tapi karena adanya pihak yang memang tidak tahu kondisinya seperti apa kemudian ikut nimbrung ikut berkecimpung dengan yang bukan bidangnya, itu yang membuat kestabilan politik itu terganggu. Nah, selanjutnya, bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi partisipasi politik? Iptek sendiri akan mempengaruhi partisipasi politik karena tadi kemudahan itu kalau tidak dilakukan perkembangan teknologi yang tadi adanya teknologi yang memudahkan itu jika dilakukan atau digunakan tidak dengan bijak akhirnya bisa dimanipulasi Kalau misalkan partisipannya orang yang ikut berpartisipasinya jujur itu kan pasti akan bahasanya dampaknya sangat baik. Tapi kalau misalkan yang berpartisipasinya itu manipulatif kemudian juga partisipannya akhirnya partisipan lain yang memang mau ikut berpartisipasi dalam hal politik ternyata tahu bahwa misalkan kesempatan berpolitik itu terganggu dengan adanya oknum-oknum sendiri yang memang di luar politik. Nah, itu yang akan jadinya
mengurangi gitu ya partisipasi dari beberapa pihak yang memang merasa ya tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Jadi selanjutnya, mengapa Pancasila dijadikan pegangan dalam mengatasi pengaruh dari kemajuan iptek itu sendiri? Ya, Pancasila sendiri sudah menjadi dasar gitu ya, dasar hukum bagi negara Indonesia. Gitu. Pancasila juga merupakan falsafah dari negara Indonesia, dan poin-poin dari Pancasila sebenarnya nilai-nilainya gitu. Jika kita kita pahami itu sangat-sangat bahasanya sesuai lah gitu untuk menjadi panduan dan prinsip yang harus dipegang, walaupun gitu ya sebanyak apapun perkembangan teknologi saat ini, tapi yang menjadi dasar kita ya yang ada dalam Pancasila, yaitu bahasanya memanusiakan manusia, kemudian juga bersikap adil dan lain sebagainya gitu yang ada dalam poin-poin Pancasila. Itu yang sebenarnya harus dipahami nilai-nilainya. Makanya kenapa Pancasila menjadi pokok dan materi gitu yang selalu ada di setiap jenjang pendidikan gitu, dan harus dipelajari. Dan yang terakhir, apakah kemajuan iptek yang ada di Indonesia saat ini sudah membawa pengaruh positif, khususnya dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme? Untuk persentasenya mungkin tidak sampai di atas 70%, karena memang masih banyak dari pola pikir masyarakat kita juga bahkan gitu, bagi para peserta didik misalkan gitu, calon-calon generasi penerus bangsa yang memang belum memahami sepenuhnya bagaimana bahasanya memanfaatkan gitu ya perkembangan teknologi ini untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Laila yang sudah menyempatkan waktunya. Baik, bisa disimpulkan bahwa iptek itu sangatlah penting bagi kita yang belajar atau hidup di zaman sekarang. Mungkin sudah cukup wawancara dari saya. Berjumpa lagi dengan saya Sonia dari kelompok 5. Di sini saya akan mewawancarai terkait mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Di sini ada saudara saya yang ingin saya wawancari. Sebelumnya saudara untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohien. Saya mahasiswa aktif di Universitas Islam Asabia jurusan Matematika dan juga alumni dari Pondok Pesantren At-Tahrir. Baik, pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan iptek? Secara umum, iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi menurut saya, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah ilmu yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, khususnya di negara Indonesia yang disebut negara berkembang. Karena untuk maju mundurnya negara untuk saat ini itu dilihat dari teknologi-teknologi yang sudah dibuat. Contohnya kalau misalnya kita lihat di Cina atau di Amerika yang sudah bisa melakukan teknologi AI atau juga media sosialnya yang sudah internasional, dan juga teknologi seperti komputer, handphone yang diproduksi di situ. Kalau di Asia kita bisa melihat juga di Jepang, Korea. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana kemajuan iptek berdampak positif terhadap politik? Jadi menurut saya, tadi sudah saya bilang bahwa ilmu pengetahuan teknologi itu mencakup di bagian di AI dan juga di media sosial. Nah, positif bagi politik di iptek itu di media sosialnya, karena dengan media sosial para pembuat kebijakan publik itu sudah pasti lebih transparan. Dia membuat suatu kebijakan pasti lebih rasional dan juga lebih adil, karena para pembuat kebijakan publik itu membuat kebijakan dan dia merasa diawasi oleh masyarakat dalam kebijakan-kebijakan itu. Jadi itu deh untuk saya. Baik, sekarang bagaimana negatif terhadap politiknya? Nah, kalau negatif di politiknya itu karena beberapa hal, mungkin karena gampangnya penyebaran hoax dan juga disinformasi dari pemerintah ke masyarakat, juga karena propaganda politik juga bisa masuk.
kemajuan iptek memengaruhi stabilitas politik? Kalau yang saya baca semalam itu dari Karl Marx di bukunya dari Kapital, Karl Marx bilang intinya mah iptek itu suatu semacam alat produksi yang benar-benar mempengaruhi kehidupan stabilitas negara. Jadi kalau misalnya iptek itu digunakan oleh para kaum kapitalis, iptek ini bisa negatif bagi masyarakat karena bisa mengganggu stabilitas ekonomi atau kesenjangan ekonomi. Tapi kalau misalnya iptek ini dibuat untuk kepentingan bersama masyarakat, iptek ini jauh lebih bermanfaat dan bisa menjaga stabilitas ekonomi dari negara. Di sini apa sih partisipasi dalam politiknya? Iptek berpartisipasi dalam politik. Yang pertama, iptek itu bisa tadi mengakses informasi lebih mudah. Dengan adanya iptek tadi dapat membuat informasi lebih mudah, lebih transparan. Itu membuat partisipasi dalam politiknya itu lebih mudah, lebih gampang kita melihatnya. Terus mengapa Pancasila dijadikan pegangan dalam mengatasi pengaruh dari kemajuan iptek? Karena Pancasila, karena poin-poin Pancasila itu sangat-sangat demokrasi ya, dan juga demokrasi yang kita gunakan di Indonesia ini berbasis demokrasi Pancasila. Itu karena adanya demokrasi dan Pancasila, yang dimana masyarakat itu menuntut butir-butir atau poin-poin Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa dan juga sampai keadilan sosial dalam bentuk demokrasi yang bisa dimuat di media-media sosial. Pertanyaan yang terakhir, apakah kemajuan iptek yang ada di Indonesia saat ini sudah membawa pengaruh positif, khususnya dalam mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme? Kalau menurut saya, iptek di Indonesia itu masih kurang, tapi udah ada kemajuan untuk mencegah daripada korupsi, nepotisme segala macamnya. Tapi menurut saya masih kurang karena contohnya aja seperti kasusnya Harvey Muiz yang korupsi 300 triliun. Nah, itu kan benar-benar gak masuk di akal. Jadi kalau misalnya satu orang doang yang dipenjara dan penjaranya juga 20 tahun sekarang, itu benar-benar gak masuk di akal karena kalau satu orang doang itu gimana, 300 triliun itu bukan uang yang kecil, bukan uang yang besar, bukan uang yang cukup untuk satu orang. Jadi menurut saya karena adanya iptek, karena adanya media sosial, kita segala macamnya, untuk tuh para koruptor lainnya. Jadi yang dilihat tuh cuma Harvey Muiz doang. Sementara Harvey Muiz kan bukan bukan ketuanya lah, bukan pendiri dari kasus timah tersebut. Kan juga kita bisa melihat dari gubernurnya atau polisi-polisi yang ada di situ atau ketua RT atau masyarakat yang ada di situ. Masa kerusakan alam yang sebegitu besar masa nggak bisa dilihat? Masa polisi nggak bisa mencegah sebelum kerusakan alam itu lebih besar? Itu bisa dilihat dari situnya. Jadi kalau praktek korupsi atau segala macam itu, menurut saya kalau di iptek atau media sosial itu masih kurang karena belum begitu transparansi dan juga belum begitu spesifik dalam menangani kasus korupsi tersebut. Baik, terima kasih atas jawaban pertanyaan. Baik, makasih karena telah menjawab pertanyaan dari saya. Sebelumnya pertanyaan mengenai identifikasi pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana kemajuan teknologi komunikasi seperti media sosial mempengaruhi cara politisi berkomunikasi dengan masyarakat. Teknologi komunikasi khususnya media sosial memungkinkan politisi untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat tanpa perantara media tradisional. Mereka dapat menyampaikan pesan
membangun citra dan merespon isu secara cepat sehingga meningkatkan interaksi dan pengaruh mereka terhadap pemilih. Pertanyaan yang kedua, apa dampak penggunaan analisis data dalam strategi kampanye politik modern? Analisis data membantu tim kampanye mengidentifikasi preferensi pemilihan, menargetkan kelompok tertentu dengan pesan yang sesuai, dan mengoptimalkan anggaran kampanye. Ini membuat kampanye menjadi lebih efisien dan personal, seperti yang terlihat dalam penggunaan big data pada pemilu di berbagai negara. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana teknologi voting elektronik memengaruhi proses pemilihan umum? Voting elektronik dapat mempercepat penghitungan suara, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan aksesibilitas bagi pemilih. Namun tantangannya adalah risiko keamanan seperti peretasan dan kurangnya kepercayaan masyarakat jika sistemnya tidak transparan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perkembangan kecerdasan buatan AI memengaruhi penyusunan kebijakan politik? AI dapat digunakan untuk menganalisis data besar guna membantu membuat kebijakan, memahami dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari keputusan mereka. Ini memungkinkan kebijakan yang lebih berbasis bukti meskipun ada kekhawatiran tentang bias dalam algoritma. Pertanyaan kelima, apa peran teknologi dalam meningkatkan transparansi pemerintahan? Teknologi seperti portal data terbuka dan blockchain memungkinkan publik mengakses informasi pemerintah secara real time, seperti anggaran atau kontrak publik. Ini meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi korupsi, asalkan infrastrukturnya mendukung. Bagaimana kemajuan iptek memengaruhi aktivisme politik di kalangan masyarakat? Dengan adanya internet dan platform digital, masyarakat dapat lebih mudah mengorganisasi gerakan, menyebarkan petisi, atau menggalang dukungan secara global. Apa dampak negatif dari kemajuan iptek terhadap stabilitas politik? Kemajuan iptek dapat memicu penyebaran hoaks atau disinformasi yang cepat melalui media sosial, mempolarisasi masyarakat, dan mengganggu stabilitas politik. Kembali lagi di sini bersama saya Putri Aida Prasetyasari dari kelompok 5. Saya ingin mewawancarai terkait mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Di sini saya bersama saudara saya yang ingin saya wawancarai. Silakan saudara perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cahya, saudara dari Ayu. Baik. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan iptek? Iptek sendiri itu adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah ini merujuk pada bidang ilmu yang mempelajari dan mengembangkan pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup pada manusia. Baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kemajuan iptek berdampak positif terhadap politik? Kemajuan iptek berdampak positif pada Indonesia ini ada beberapa. Yang pertama itu ada peningkatan transparansi, pengembalian keputusan yang lebih, terus ada peningkatan partisipasi pada masyarakat, pengurangan korupsi. Yang terakhir di sini ada peningkatan efisiensi pada pemerintahan. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana kemajuan iptek berdampak negatif terhadap politik? Negatifnya untuk iptek pada Indonesia ini, yang pertama yaitu adalah munculnya masyarakat yang mengabaikan kepentingan bersama. Selanjutnya di sini ada peningkatan nilai politik yang hanya individu. Yang terakhir di sini ada gelombang demokrasi yang sangat berlebihan sih. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi stabilitas politik? Kemajuan iptek mempengaruhi stabilitas politik. Yang pertama sih ada peningkatan transparansi, yaitu adalah kemajuan iptek memungkinkan pemerintah untuk menyediakan informasi yang lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat melalui sistem elektronik. Yang kedua di sini ada pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu data dan analisis yang dihasilkan oleh iptek dapat membantu pengambil keputusan politik untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan bukti. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 5, bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi partisipasi politik?
Kemajuannya itu ada peningkatan akses informasi, seperti kemajuan iptek memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasinya yang lebih luas dan akurat tentang isu-isu politik. Ada juga peningkatan partisipasi masyarakat, seperti ada teknologi sosial media dan lain-lain memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Mengapa Pancasila dijadikan pegangan dalam mengatasi pengaruh dari kemajuan iptek? Alasan utamanya adalah Pancasila itu kan sebagai nilai-nilai dasar, yang kedua itu adalah karakter bangsa, yang ketiga itu ada keseimbangan. Alasan lainnya mungkin ada mengatasi kesenjangan digital, terus ada mengatasi desinformasi, yang terakhir di sini ada mengatasi ketergantungan pada teknologi. Baik, yang terakhir, apakah kemajuan iptek yang ada di Indonesia saat ini sudah membawa pengaruh positif, khususnya dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme? Untuk kemajuan sendiri di iptek di Indonesia ini berdampak sangat positif, karena di sini ada beberapa contohnya, itu ada seperti peningkatan di transparansinya, seperti pengawasan dan pengadilannya, terus yang terakhir di sini ada peningkatan partisipasi pada masyarakat. Oke. Baik, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dapat saya simpulkan bahwa mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek di bidang politik sangatlah penting karena untuk berdampak positif serta dampak negatifnya yang melalui partisipasi check and balance yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.